Oke. Baik, selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan fisika inti, di mana perkuliahan pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang gaya ikat inti. Nah, sebelum ke materi, saya akan menjelaskan dulu mengenai RPS atau kepanjangannya Rencana Pembelajaran Semester. Apakah sudah bisa dilihat slide saya? Sudah, Ibu. Bisa, Baik. Bu. Nah, jadi mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diampu dalam eh, bobot SKS-nya 3 pada semester 5. Nah, kemudian dosen pengembang RPS-nya ada tiga dosen seperti yang sudah ditampilkan dalam layar. Dan untuk pertemuan kelima, kita membahas tentang eh, gaya ikat inti. Nah, gaya ikat inti ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan gaya ikat inti dan bagaimana mengenai mekanisme gaya ikat inti tersebut. Oke, baik, saya akan share untuk materinya. Ya, apakah bisa terlihat slide saya? Bisa, Ibu. Baik, terima kasih. Nah, jadi eh, ya. Nah, jadi seperti tadi sudah ditampilkan dalam RPS, nah kita akan mempelajari tentang gaya ikat inti pada suatu atom. Jadi kita bahas dulu mengenai inti atom, ya. Jadi pada inti atom ini, ya, terdiri atas proton. Proton ini yang warna biru, neutron. Neutron ini adalah atom yang bermuatan netral, proton atom yang bermuatan positif, dan elektron ini adalah atom yang bermuatan negatif. Ya, jadi ketika proton dan neutron ini bergabung atau menyatu, inilah yang disebut dengan nukleus. Gitu ya. Itu disebut dengan nukleus atau satu nukleus. Apabila kumpulan-kumpulan nukleus ini berada dalam satu lintasan inti atom, itulah yang disebut dengan nuklida. Ya, nuklida. Jadi kenapa dia bisa stabil? Karena adanya interaksi terhadap si elektron. Ya, itulah kestabilannya. Jadi karena dia sudah ada si elektron yang melintasi dalam suatu inti atom, maka dia bisa selalu seimbang dalam keadaan seimbang. Nah, apabila elektronnya berkurang, maka proton dan neutron bisa terhambur dia, ya, terhambur dalam suatu inti atom. Sehingga ya, dalam hukum Coulomb akan menimbulkan gaya elektrostatis. Ya, gaya elektrostatis yang dimana gaya tolak-menolak, tetapi neutron dan proton itu tetap menyatu dalam inti atom. Nah, jadi peristiwa gaya yang menyebabkan nukleon bisa bersatu itu disebut dengan gaya inti. Jadi peristiwa ya akibat dari proton dan neutron menyatu itulah yang disebut dengan gaya inti. Jadi kalau misalkan si elektronnya tidak ada, berarti proton dan neutron tidak mungkin bersatu. Ya, karena dia tidak ada ikatan penghalangnya. Begitu ya. Nah, jadi ingat proton itu yang bermuatan positif, neutron yang bermuatan netral, dan elektron bermuatan negatif. Nah, selanjutnya gaya gravitasi selain dengan gaya elektrostatis tadi juga menyebabkan gaya tarik-menarik antara massa nukleon, yaitu proton dengan proton, proton dengan neutron, ataupun neutron dengan neutron. Nah, sedangkan gaya elektrostatis menyebabkan gaya tolak-menolak antara proton dan neutron. Jadi peristiwa dalam suatu inti atom itu ada dua. Ada dua ya. Tadi ada gaya elektrostatis yang menyebabkan gaya tolak-menolak antara muatan proton atau muatan positif dengan muatan netral. Nah, tapi juga ada
namanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu menyebabkan gaya tarik-menarik, ya, gaya tarik-menarik antara massa nukleon tersebut. Jadi gaya ikat inti lebih besar dibandingkan gaya gravitasi dan gaya elektrostatis. Jadi sebenarnya ini gaya gravitasi dan gaya elektrostatis itu, ya, pengaruhnya lebih sedikit, ya, lebih sedikit karena gaya ikat intilah yang lebih dominan terhadap, ya, aktivitas dari suatu inti atom. Gaya ikat inti atom tersebut bekerja antara proton dan proton dengan neutron, ataupun neutron dengan neutron. Nah, jadi dalam keadaan ketika proton dan neutron menyatu, itulah yang disebut, ya, menyebabkan dia menjadi suatu pergerakan, muncul aktivitas yang disebut dengan gaya ikat inti. Nah, besarnya gaya ikat inti ini bekerja sangat dekat pada jarak diameter atom sampai dengan 10⁻⁻15 meter. Sehingga dari pernyataan tersebut atau teori tersebut, ya, jadi kesimpulannya gaya yang mempersatukan antara proton dan proton ataupun neutron dan neutron maupun proton dan neutron itulah disebut dengan gaya ikat inti atau gaya inti. Nah, sifat-sifatnya ini memiliki memiliki sifat yang berbeda antara gaya elektrostatik dan gaya gravitasi. Kemudian gaya ikat inti tidak bergantung pada muatan listrik, sehingga gaya protonnya atau gaya neutronnya sama besar. Kemudian dia juga bekerja pada jarak yang sangat dekat, yaitu 10⁻⁻15 meter atau sekitar 1 Fermi. Kemudian besarnya gaya ikat inti sangatlah besar, sekitar 10⁻⁻³ Coulomb. Sehingga dengan adanya aktivitas dari gaya inti tersebut memungkinkan adanya energi juga dalam suatu nukleon dalam hal ini. Sehingga dari energi yang dihasilkan dalam suatu inti atom dapatlah menghasilkan pembelahan inti yang disebut dengan fisi dan penggabungan inti disebut dengan fusi. Ya, jadi kalian harus ingat perbedaan antara fisi dan fusi. Fisi itu adalah pembelahan yang terjadi setelah aktivitas atomnya, ya, membelah dia artinya eh, dari satu komponen terpecah dia jadinya, ya, dan juga ada saling menggabungkan atau fusi. Nah, sehingga pada satu percobaan Rutherford menyatakan partikel alfa mampu mencapai inti karena energinya lebih besar dari potensial penghalang. Jadi dalam suatu inti atom itu ada 3 partikel. Partikel alfa, partikel beta, dan partikel gamma. Ya, partikel alfa, partikel beta, dan partikel gamma. Partikel ini memiliki energi masing-masing ya yang berbeda-beda yang dapat menembus dari suatu sumur potensial penghalang, gitu ya. Jadi pada keadaan ini, ya, keadaan percobaan Rutherford, partikel alfa ini mampu menembus potensial penghalang dengan persamaan, ya, yang bergantung pada muatan inti dan muatan partikel dinyatakan dalam rumus 1,44 Z1 Z2 E⁻² per R1 kurang R2 mev. Nah, jadi kedalaman sumur kira-kira 10 mega elektron volt mengindikasikan tidak semua nukleon berada di dalam sumur potensial. Jadi, ketika hasilnya 10 mev, maka, ya, kesimpulannya tidak semua nukleon berada di dalam sumur potensial. Artinya tidak bisa menembus sumur potensial tersebut dan masih sebagian di dalam suatu inti atom. Sehingga dari percobaan Rutherford ini muncullah model-model kulit inti atom. Seperti yang kita sudah pelajari S, P, D, F. Itu ya. Itu namanya model kulit atom. Oke. Nah, jadi ketika sudah kita membahas tentang gaya, sama seperti kita ya mendorong suatu meja, ya, ketika meja tersebut bergerak, itulah timbulnya suatu perpindahan.
aktivitas perpindahan yang disebut dengan gaya. Nah, tapi ketika kita mendorong meja tersebut, kita juga membutuhkan energi, ya kan? Energi itu yang didefinisikan sebagai kemampuan suatu benda melakukan usaha, ya. Jadi dalam suatu atom atau inti atom, akibat dari aktivitas gaya-gaya yang sudah mengikat neutron-neutron maupun neutron-proton, dia akan menimbulkan energi. Namun di sini energi tersebut disebut dengan energi kestabilan inti. Kenapa dia kestabilan inti? Karena dia harus apa ya? Harus inti atom tersebut dia harus apa ya? Bisa stabil dalam suatu keadaan tertentu. Jadi di sini sistem nukleon bebas memiliki energi lebih tinggi dibandingkan nukleon yang terikat. Baru energi di sini dilepas saat nukleon bebas membentuk inti, ya, atau disebut dengan nukleon terikat dan dilambangkan energi pengikat inti. Nukleon ini adalah, jadi gini ya. Bentar ya. Nah, nukleon ini disebut nukleon adalah jumlah proton dan neutron di dalam kimia inti, sedangkan nuklida adalah jumlah suatu inti atom yang kaitannya dengan jumlah proton dan neutron. Jadi energi inti ini dinyatakan dengan elektron volt, kilo elektron volt, dan mega elektron volt. Kalau tadi gaya itu kan kolom ya, gitu ya. Sorry, gaya itu joule, joule ya. Joule, kalau muatan itu kolom, ya. Jadi umpamanya 1 elektron volt itu, ya, itu memiliki definisi energi yang diperlukan untuk membawa muatan elektron sebesar 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom dari satu keadaan atau satu tempat ke tempat yang lain dengan perbedaan potensial 1 volt. Nah, jadi untuk maknanya 1 elektron volt itu menghasilkan atau membuat definisi energi yang diperlukan untuk membawa muatan elektron sebesar 1,6 kali 10 pangkat 9 minus 19 kolom dari satu keadaan atau satu tempat ke tempat yang lain dengan perbedaan potensialnya sebesar 1 volt. Sehingga 1 elektron volt itu ya setara dengan 1,602 kali 10 pangkat minus 19 joule. Nah, kita lanjutkan. Jadi, kesetaraan massa dan energi ini perlulah kita pelajari karena apa? Karena hal inilah yang dapat menyeimbangkan energi tersebut dalam suatu ikatan inti atom sehingga dia bisa stabil, ya, stabil. Nah, jadi kita perlu mengingat juga satu SMA ini sama dengan 931,5 mega elektron volt. Ya, artinya adalah apabila massa sebesar 1 SMA hilang, maka akan terjadi energi sebesar 931,5 mega elektron volt. Selama ini kita belum mengetahui tentang pengertian-pengertian ini, maka inilah salah satu contoh-contohnya supaya kita bisa mengerti kenapa itu perlu dikonversikan dan apa makna fisikanya. Ya, begitu. Nah, kemudian 1 SME atau ME itu sebesar 0,51 mega elektron volt, yang artinya apabila 1 elektron hilang, maka terjadi energi sebesar 0,51 mega elektron volt. Lalu massa ekuivalen dengan energi. Jadi dalam suatu inti atom, massa dari atom tersebut ekuivalen, artinya sama ya, sama dengan energi. Berarti energi pengikat inti ekuivalen dengan selisih dari massa nukleon bebas dan massa inti. Ya, massa inti. Jadi EB ini rumusnya adalah ZMP tambah A kurang Z
kali Mn dikurang M nuklida kali 931,5 MeV. Mp ini adalah massa proton. Mn adalah massa dari neutron. Ya. Nah, jadi contoh soalnya ini bisa kalian lihat ya. Nanti bisa dipelajari di rumah. Gitu. Lalu kita lanjutkan, ini defek massa. Jadi apabila suatu inti atom yang memiliki massa yang berlebih dalam keadaan aktivitas dari inti atom itu yang bergerak dalam inti atom, itu namanya defek massa atau kelebihan massa. Kelebihan massa bisa dihitung dengan rumus sigma MeV sama dengan M dikurang dengan A. Ya, massa dikurang dengan A ya, begitu. Nah, kemudian A ini disebut dengan jumlah nukleon ya. M itu adalah massa dari atom tersebut. Nah, atau juga disetarakan dengan rumus-rumus yang lebih komplit gitu ya, kompleks. Nah, kemudian energi rata-rata per nukleon ini atau EB mencerminkan kestabilan nuklida, yaitu EB total dibagi jumlah nukleon. Kestabilan ekstra terutama dimiliki oleh nuklida yang bernukleon genap-genap. Nah, kenapa dia bisa memiliki defek massa? Nah, ini penjelasannya ya. Energi yang dilepaskan dalam satu peluruhan. Jadi setiap aktivitas dari inti atom, ketika inti atom bergerak, dia juga membutuhkan partikel untuk meluruh. Ya, itulah partikel alfa, partikel beta, dan partikel gamma. Ya kan? Ada namanya atom dan ada namanya partikel. Jadi ketika ini ada diagram EB ya. Diagram EB ini ya, ada namanya uranium. Ya kan? Uranium yang memiliki ya nomor atom dan nomor massanya 238 dan 92. Ya. Ketika dia melintas di dalam suatu garis tingkat energi tertentu, maka kondisinya proton dan neutron masih tetap terbungkus atau terikat, ya, sehingga masih stabil dia kan, begitu ya. Nah, tetapi ketika dalam kondisi yang sama ada peluruhan terjadi pada partikel alfa. Nah, sehingga dapat ya menyebabkan uranium tadi menjadi thorium dia. Karena apa? Karena partikel alfa ini kan 4 dan 2 ya kan? Sehingga ini ya 238 tadi berkuranglah dia menjadi 234. Akibat pergantian alfa tadi diambilnya di sini 4. Ya kan? Nah, kemudian 92 tadi dikurangilah menjadi 2 sehingga 90. Di sini yang di alfa ini 4 dan 2. Nah, sehingga atom atau unsur atomnya berubah menjadi thorium. Ya. Ketika sudah bertambah dengan peluruhan partikel alfa, lantas energinya semakin besar atau ada yang dibebaskan. Nah, sehingga nukleon tadi lebih tinggi dia capaian dari aktivitas energinya, ya. Sehingga inilah yang disebut dengan peristiwa dari eksitasi atom. Dia karena ada suntikan dari energi tambahan atau partikel tambahan menyebabkan keadaannya berpindah jauh lebih besar ke tingkat energi yang lebih tinggi. Itu tadi, itu adalah tugasnya si partikel alfa tadi. Sehingga dia terjadilah suatu eksitasi atom. Apabila peluruhan alfanya semakin berkurang dan semakin hilang, maka dia nanti akan kembali lagi ke garis semula atau garis di mana dia memulai tadi. Begitu ya. Inilah dia rumusan untuk mencari energi yang dihasilkan oleh nuklida dan nuklida hasil serta partikel yang dilepas. Lalu
ini adalah tingkat energi pada model kulit inti. Ya, ini juga di sini ada level-levelnya, ya, dan di sini ada nomor-nomor dari setiap spin-spinnya, gitu ya, spin-spin atomnya. Nah, begitu. Lalu, nah, di sini juga ada nomor-nomor atom dan kecepatan serta lambang-lambang lainnya. Dan di sini disebut dengan jumlah proton atau neutron. Kemudian ini defek massa atau kelebihan-kelebihan massa di setiap lambang-lambang nuklida. Ada N, He, ya, helium, O, Ne, P, dan seterusnya. Nah, di sini ada contoh-contoh dari pelepasan dan penambahan dari setiap unsur-unsur atomnya. Nah, di sini Ibu menambahkan sedikit referensi-referensi dari pembelajaran materi pertemuan kelima. Oke, terima kasih dan itu sih yang bisa Ibu sampaikan untuk sharing kita hari ini. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Tampilkan dulu ya. Ya, silakan Apriani. Baik, terima kasih Ibu untuk kesempatannya. Sebelumnya, apakah suara saya kedengaran, Bu? Ya, kedengaran, Dek. Oh, baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Apriani Sidabutar dengan NIM 065. Saya ingin bertanya, Bu, mengenai di mana kita tahu kalau penyusun dari atom itu ada 3, ada proton, neutron, dan juga uh, neutron, dan juga elektron. Namun pada gaya ikat inti ini hanya mengikat proton dan neutronnya, sementara elektronnya itu berputar pada lintasannya. Mengapa? Saya ingin bertanya, Bu, mengapa gaya inti itu hanya menarik proton dan neutron ke dalam inti, sementara elektronnya tetap berputar pada lintasannya? Iya. Terima kasih, Bu. Ya, baik, terima kasih. Mungkin pertanyaannya bagus ya. Eh kita satu-satu dulu mungkin ya, Dek. Ini Ibu jawab langsung lah untuk pertanyaan Apri. Nah, jadi kenapa? Karena pada suatu kestabilan, ya mungkin kalian bisa mendengar tentang magnet ya. Kalau magnet itu, kalau misalkan kutub positif dan negatif, dia saling tarik menarik. Kalau dia kutub negatif dan negatif, dia tolak menolak, sehingga tidak ada menghasilkan suatu gaya atau energi. Ya, jadi kenapa hanya proton dan neutronnya ada? Karena tetap ada dorongan dari si elektron. Ya, elektron itulah yang mempengaruhi proton dan neutron agar dia terdorong dan menyatu. Nah, peristiwa menyatunya inilah yang disebut dengan si gaya inti. Gaya inti ini ya eh, itu merupakan bagian-bagian dari timbulnya suatu gaya yang namanya elektrostatis dan gaya kolom. Ya, gaya kolom tadi dia itu bersifat akan menimbulkan dari suatu gaya elektrostatik menurut hukum kolom ya, hukum kolom. Nah, jadi peristiwa ini semua tidak terlepas dari sebenarnya tentang hukum Newton ya, hukum Newton. Ya, yang mana hukum Newtonnya? Yang hukum Newton ketiga dan kedua. Ya, yang ketiga dan kedua. Nah, yang kedua itu adalah suatu aktivitas, ya, aktivitas dari gaya-gaya itu akan selalu bergerak apabila adanya massa dan percepatan. Ini percepatan siapa yang dilihat adalah percepatan dari si elektron maupun si protonnya yang bergerak sehingga dia ini selalu mendekati si neutron. Nah, kenapa si proton tidak terhempas dengan elektron? Karena energi ikat yang dihasilkan oleh neutron dan proton lebih besar dibandingkan elektron tadi, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, inilah yang disebut gaya inti. Apabila elektronnya tidak ada, ya hilang, maka proton dan neutron tidak akan bisa menyatu. Karena apa? Karena neutron muatannya nol. Dia muatan netral. Dia tidak memiliki
apa ya? Meskipun dia memiliki massa, tapi dia tidak memiliki kecepatan karena dia netral atau dalam keadaan diam. Jadi proton inilah yang bergerak akibat dari adanya elektron yang menggerakkan juga gitu ya di dalam satu lintasan. Itulah yang disebut dengan nukleus. Nukleus tadi ya. Jadi nukleus inilah yang terbungkus akibat dari proton dan neutron yang menyatu. Begitu ya. Bagaimana cara kita melihatnya dengan bantuan-bantuan dari mikroskopis, ya kan? Mikroskopis. Nah, tapi kalau dalam sehari-hari, ya cantik contohnya ya, kita memasak air lah, ya kan, Dek? Semakin panas air yang kita masak, maka atom-atom, molekul-molekul airnya semakin bergerak bebas, ya. Bergerak bebas dengan ukuran-ukuran yang berbeda-beda yang dibentukkan oleh molekul air tersebut. Nah, dalam suatu keadaan tertentu nanti dia akan malah habis air tersebut akibat adanya penguapan. Nah, sama seperti ini, dalam keadaan tertentu dia akan terjadi peluruhan. Ya, adanya peluruhan dari aktivitas peluruhan alfa, beta, dan gamma yang menyebabkan dia akan berpindah ke energi yang lebih tinggi. Itu ya yang disebut dengan peristiwa eksitasi. Nah, apabila dia habis energinya yang ditambahkan oleh partikel peluruhan tadi, dia akan turun kembali. Turun kembali ke posisi awal. Nah, begitu ya kira-kira ya untuk konsep dari suatu inti atom. Begitu. Nah, gitu ya, Dek. Jadi nanti dalam suatu material seperti itu ya, ketika terjadi pemanasan, maka atom-atom yang akan bergerak acak menyebabkan suatu eksitasi atom. Nah, eksitasi atom berpengaruh terhadap proses pembentukan dari kristal ya atau ukuran kristal yang dapat dianalisis oleh pengujian XRD. Kenapa? Karena ketika terjadi pemanasan, maka terjadinya kekosongan oksigen atau vakansi oksigen. Ya kan? Akibatnya ada pelemahan dari struktur dari oksidasinya. Habis dia menguap, ya kan? Sehingga terbentuklah suatu kristal yang lebih bagus akibat adanya suatu pemanasan begitu. Bisa ya, Apri? Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, Dek, sama-sama. Ya, selanjutnya Lastri silakan. Baik Ibu, terima kasih buat kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lastri Deborah Sitanggang dengan NIM 21036. Di sini Bu, saya ingin bertanya tentang tadi adanya proses penggabungan dan pembelahan atau proses fusi dan fisi. Nah, untuk jadinya gaya ikat inti ini Bu, apakah ada syarat-syarat agar terjadinya pembelahan inti dan penggabungan inti tersebut Bu? Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Ya, jadi tetap ada ya pembelahan inti dan penggabungan inti. Syaratnya apa? Syaratnya adalah tadi energinya ya. Energi yang dihasilkan dalam suatu inti atom. Nah, apabila dia dapat lebih banyak ya, kelebihan masanya tadi atau defek masanya, dia bisa membelah nukleon itu menjadi nukleon yang baru. Nah, namun ketika dia membutuhkan, energi tersebut saling membutuhkan untuk dia bisa melompat ke yang lebih tinggi, itulah yang disebut dengan penggabungan. Penggabungan dari inti-inti atom atau disebut dengan fusi untuk menjadikan energi tersebut lebih tinggi lagi. Apabila lagi adanya suatu interaksi terhadap si partikel peluruhan. Nah, jadi atom tidak terlepas dari partikel, ya. Terbentuknya pembelahan inti, ya, berpengaruh terhadap partikel peluruhan yang akan melintasi dari struktur inti atom tersebut. Terjadinya pembelahan akibat dari defek massa yang berlebih sehingga dia membentuk nukleon yang baru dengan memiliki energi yang berbeda. Sedangkan untuk penggabungan
dia memiliki energi yang saling melemah, dia harus tentunya harus bergabung dulu untuk dapat lebih menambah energi yang lebih baru seperti itu ya. Nah, begitu. Mungkin itu sih Lastri yang bisa saya sampaikan. Jadi energi yang sangat besar ya, tapi terjadinya proses kedua ini harus memiliki energi yang sangat besar atau sekitar 10 pangkat minus 3 kolom tadi ya, atau sekitar dengan jaraknya tertentu sebesar plus minus 10 pangkat minus 15 meter. Nah, inilah syarat-syaratnya agar dia terjadi pembentukan ataupun penggabungan. Ya, demikian Lastri. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Oke, apakah ada lagi? Ya, silakan Eva. Baik Bu, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Eva Purwanti dengan NIM 21015. Nah, di sini tadi saya udah mendengarkan Ibu menjelaskan terkait energi kestabilan inti. Nah, tadi Ibu menjelaskan kalau energi kestabilan inti itu kan energi yang dilepas Iya. saat nukleon bebas membentuk inti. Nah, untuk kaitannya antara besar kecilnya energi yang dilepas itu, Bu. Itu bagaimana, Bu, kaitannya dengan kestabilan? Apakah semakin besar energi yang dilepas itu, maka kestabilan intinya akan semakin besar juga, atau bagaimana, Bu? Oke. Ya, baik. Terima kasih Eva untuk pertanyaannya. Jadi, pada inti atom itu sama seperti kita manusia ya. Puas kurang puas begitu ya. Kan gitu kan, ketika kita manusia, kita sebagai manusia, kita mendapatkan sesuatu, oh kita meraih sesuatu, kita kurang puas gitu kan, Dek. Kita pengennya lebih gitu kan. Bagaimana kita lebih? Ya berarti kita harus meningkatkan kemampuan diri untuk meraih yang lebih tinggi, prestasi yang lebih tinggi, seperti itu kan. Nah, begitulah tentang atom ataupun partikel. Dia itu selalu, ya, aktivitasnya selalu pengennya bisa melompat lebih tinggi lagi, ya, ke energi-energi lebih tinggi lagi. Dengan cara apapun. Salah satunya dengan cara penambahan ataupun peluruhan seperti tadi ya, peluruhan yang terjadi dalam suatu atom. Begitu ya, peluruhan terjadi dalam suatu atom memiliki partikel-partikel yang berbeda sesuai dengan energi-energi yang berbeda juga. Ada alfa, beta, dan gamma. Nah, pada prinsipnya ketika ini tadi ya, uranium tadi ya, ada uranium dia membawa atom dan masanya, nomor atom dan nomor masanya 238 dan 92. Nah, sebenarnya dia sudah sampai di sini kan, Dek. Ketika dia sudah memiliki energi tersebut, dia bisa berpindah sejauh garis biru ini. Tapi dia nggak puas gitu, Dek. Nah, adalah jadi dalam suatu aktivitas inti tentunya selalu terjadi peluruhan. Nah, peluruhan ini masuklah dia partikel alfa. Nah, partikel alfa ini dia mengurangi dari nomor atom dan nomor massa 4 dan 2. Sehingga 4 dan 2 ini menghasilkanlah partikel alfa, ya. Atau partikel alfa ini bisa disebut dengan helium. Kan helium nomor atom dan massanya kan 4 dan 2. Nah, 4 dan 2 ini ya akan bergabung terhadap unsurnya sekarang bernama thorium. Ya, dengan nomor atomnya 234 dan 90 sehingga dengan keadaan sudah dibantu oleh peluruhan alfa tadi, bisalah dia melompat ataupun bergerak ke lebih energi tingkatan yang lebih tinggi. Melampaui dari si keadaan awal tadi yang tanpa dibantu peluruhan. Inilah disebut energi yang dibebaskan. Sisa dari energinya, energi yang dibebaskan. Dengan catatan proton dan neutron itu tetap terikat. Ya, proton dan neutron tetap terikat. Artinya apa? Artinya tetap ada aktivitas dari gaya inti tersebut yang menghasilkan energi. Nah, energi di sini adalah energi yang dibebaskan ataupun peristiwa dari eksitasi. Nah, begitu ya.
Apakah cukup jelas, Eva? Atau gimana? Sudah, Bu. Sudah. Oke, terima kasih, Eva. Apakah ada lagi? Oke, jadi pada intinya ya materi ini ya mudah-mudahan dapat menjadikan kalian lebih paham lagi bagaimana memahami tentang gaya inti. Gaya inti ataupun aktivitas-aktivitas inti atom dalam suatu struktur dari atom tersebut. Ya, unsur terdiri dari atom, ya, atom dan partikel. Dalam satu interaksinya, ya partikel itulah yang akan bergerak secara bebas dan acak mengikuti dari struktur atom tersebut. Sehingga kalau misalkan kalian dalam bidang material ya terjadilah suatu kristal ataupun amorf akibat dari unsur dan atom tadi. Jadi harus paham dulu sebenarnya teori ini. Ya, teori ini kenapa sih dia bisa menyatu? Kenapa dia bisa material tersebut benar-benar dia terkomposit, ya kan? Nah, kenapa? Karena dalam dasarnya dia terjadi gaya ikat inti tadi, ya, adanya proton dan neutron yang terbungkus dalam suatu nukleon yang beraktivitas dalam suatu lintasan tertentu, ya, sehingga dia terjadilah ya peluruhan ataupun dia terdapat energi yang dibebaskan ataupun yang terikat. Nah, mungkin itu sih yang bisa Ibu sampaikan untuk materi hari ini. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, tidak ada. Ya, baik. Mungkin itu saja pertemuan kelima kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak sudah hadir dalam perkuliahan kita untuk hari ini. Mudah-mudahan materi hari ini berjalan sesuai dengan keinginan kalian dan eh, bisa bermanfaat ke depannya, terutama dalam penelitian ya. Penelitian dalam berbagai bidang dalam ilmu fisika. Itu saja. Terima kasih. Selamat pagi dan eh, sampai jumpa untuk minggu depan. Terima kasih. Terima Selamat kasih, pagi, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Bu.